Pemirsa, setelah berkali-kali menghindar dari awak media, Giovanni Surya Saputra atau yang akrab disapa DJ Panda menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya. Ia angkat bicara terkait berbagai polemik yang menyoroti dirinya, termasuk laporan hukum yang dilayangkan oleh Erika Carlina, mantan kekasihnya yang juga ibu dari anak biologisnya. Di hadapan awak media, ia mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan menyatakan penyesalannya atas dampak yang ditimbulkan dari tindakannya terhadap Erika. Benarkah DJ Panda bersuara di depan media dan publik karena ada syarat khusus yang dilontarkan pihak Erika? Saya atas nama Giovanni Surya Saputra memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. DJ asal Surabaya ini mengungkapkan bahwa tindakannya tersebut berdampak besar terhadap kondisi psikologis Erika, khususnya selama kehamilan Erika. Ia menyadari bahwa penyebaran informasi pribadi itu memicu respons negatif dari sebagian pihak media sosial. Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya. Saya telah disadarkan bahwa tindakan saya dan fans ternyata telah mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua pihak. Saya menyesal dan saya sangat memaklumi bahwa laporan yang ditujukan pada saya ini adalah suatu upaya perlindungan seorang ibu pada anaknya. DJ Panda menegaskan penyesalannya atas kejadian tersebut dan menyatakan dapat memahami langkah hukum yang diambil Erika sebagai bentuk perlindungan terhadap anaknya. Lantas, bagaimana langkah hukum DJ Panda jika Erika tetap kekeh tak mau cabut laporan? Benarkah DJ Panda tak mau berkasus hukum lantaran kini dirinya tengah dekat dan menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Dinda? Saya berjanji bila Erika memberi kesempatan saya untuk bisa berdamai dan Erika mencabut laporannya, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Menawarkan bentuk permintaan maaf yang paling tulus yang mampu beliau berikan. Untuk mengucapkan kata-kata yang sudah didesain sedemikian, yang sudah lama kalian nantikan dan mungkin paling dinantikan oleh saudari Erika Carlina. Akhirnya beliau berhasil mengumpulkan keberanian tersebut, dan karena kasus ini memang sempat berkatung-katung dan tidak ada kejelasan, beliau memutuskan untuk menginisiasi ini terlepas dari nanti keputusan dari saudari Erika Carlina gimana. Sementara itu, Erika Carlina lewat kuasa hukumnya turut menanggapi permohonan maaf DJ Panda. Kan sebuah itikat baik yang sudah secara baik dilaksanakan oleh pihak DJP atas hal-hal yang mencakup tentang perkara ini. Namun fokusnya di sini yang harus kami klarifikasi adalah poinnya adalah satu, terkait adanya permohonan maaf yang sudah disampaikan oleh DJ Panda dan juga adanya bentuk sebuah pengakuan dalam bentuk kehilafan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang disampaikan dari narasi permintaan maaf dan pengakuan sebagaimana yang disampaikan tadi. Ditegaskan kuasa hukum Erika, pengakuan permohonan maaf yang disampaikan DJ Panda sekaligus penegasan kalau masalah Erika dengan DJ Panda bukan soal asmara dan anak, tapi terkait penyebaran data tanpa izin. Lantas apakah dengan demikian pihak Erika akan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya? Bahwa substansi perkara ini yang dilaporkan oleh klien kami bukan serta-merta atas hubungan percintaan, bukan serta-merta meminta terkait dengan pertanggungjawaban hak asuh anak, dan seterusnya. Di saat DJ Panda menyampaikan permohonan maafnya, Erika Carlina justru santai dan tengah menikmati momen jelang perayaan Natal dan Tahun Baru bersama sahabat dan keluarga. Bahkan Erika juga terlihat dekat dengan DJ Bravi di kediamannya bersama anak dan memberi kado spesial untuk Bravi. Lantas benarkah keduanya bakal balikan lagi setelah sebelumnya umumkan putus dan batal menikah? Gue sama Erika masih putus dan belum balikan dan nggak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya.
Kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen soal pasangan, ternyata benar-benar tak membuat selebgram ini nyaman. Meski terlihat santai dan ogah ambil pusing dengan kata netizen, Fuji akhirnya ungkap tentang resiko dapat dukungan sekaligus hujatan, baik lewat jejaring media sosial maupun secara langsung. Mirisnya, hujatan itu justru berdampak pula pada orang yang benar-benar tengah dekat dengannya. Hanya karena dia bukan dari entertainment atau? Karena waktu itu aku lagi ada yang shipperin. Wow. Udah kalau namanya shipper udah jadi apa belum jadi? Belum. Oh, masih Ship. deket nih? Ship. Antara masih dekat atau iya bisa jadi ada seseorang dalam pekerjaan gitu ketemu misalnya. Terus mereka ngeliat nih, wah cocok nih dari sifat atau nggak cocok nih dari pekerjaan, cocok nih dari visual, dijodoh-jodohin aja suka-suka netizen. Ini Aku juga pernah ya? deket sama siapa gitu ya, kayak bukan dari entertain, itu dihujat habis-habisan. Fuji memang jadi lebih tertutup, boleh jadi lantaran ia tengah menjaga hati Gonzalo Al-Ghazali yang katanya punya hubungan serius. Apalagi setelah beredar momen Fuji hadiri wisuda Gonzalo beberapa waktu lalu. Enggak, ngapain, siapa yang mau nikah cepet-cepet, ngapain? Ingin menikah, tapi siapkah sebenarnya Fuji untuk menikah? Karena Fuji justru jadi picky soal pendamping, padahal bungsu dari 4 bersaudara ini gampang bucin sekaligus bosen kalau sudah cinta. Karena aku jadi bisa gampang bosan nggak? Ke pasangan? Untungnya aku bucin ya orangnya, kayaknya bosan enggak ya kalau udah jadi pasangan. Kalau udah jadi pasangan? Iya, tapi kayak aku misal balas chat jadi males, bosan gitu, kayak kalau misalnya topik-topik yang berulang gitu, bosan, I need something new. Berarti si cowoknya harus bisa memberikan kebaruan supaya berasa fresh atau Enggak, gimana kayak tuh? butuh topik yang baru atau kegiatan baru. Jarang aku tuh deket sama cowok, jadi kayak jarang nilainya juga. Oh iya? Jarang. Karena aku kan teman aku dikit, Kak. Tak punya banyak teman, Fuji masih jadi sorotan lantaran circle pergaulannya yang terkesan bebas. Meski sebenarnya Fuji lebih mengutamakan tentang nilai persahabatannya dengan Erika Carlina dan Rachel V-nya. Tapi imbasnya, Fuji kerap dikait-kaitkan dengan kehidupan dunia malam. Boleh jadi, ini juga yang sempat bikin Haji Faisal khawatir.